Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Cahaya merah yang mencolok tiba-tiba melesat keluar dari dahi Xiao Wu di tempat kejadian, berubah menjadi lingkaran dan menyebar. Dimanapun lampu merah mencapai, semuanya berubah menjadi merah dan semuanya tetap diam saat ini. Menonton bagian ini, tubuh Tang San juga bergetar. Merasakan Xiao Wu yang kejang di pelukannya, merek trisula emas di dahinya mengeluarkan cahaya keemasan. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, GGGHH. Ketika cahaya merek trisula keluar, mata Tang San menembakkan dua sinar lampu merah yang menakutkan secara bersamaan, menyatu dengan cahaya biru itu. Hanya dalam sekejap, semua yang ada di sekitarnya mencair seperti es dan salju. Biru dan merah, dua lampu bercampur satu sama lain, berubah menjadi halo tunggal berwarna ganda yang melebar dan menyapu bersih semuanya. Pemandangan berubah menjadi kabut biru dan kabut biru berubah menjadi udara bersih. Semuanya lenyap. Ketika semuanya menjadi jelas lagi, Tang San dan Xiao Wu berdiri di platform segi 6. Di tengahnya ada pilar setinggi sekitar 15 meter, diluruskan dengan 6 sisi. Merek di atasnya adalah ilusi dan tidak pasti, memberikan bahwa itu adalah pilar suci ilusi laut. Di depan pilar suci, berdiri seorang lelaki paruh baya yang tampak berusia 50-an dengan tampan yang agak tampan, tetapi sekarang wajahnya pucat. Di tubuhnya ada 2 cincin roh kuning, 2 ungu, 5 hitam, 9 yang tersusun rapi. Mengenakan pakaian hitam panjang, ia memiliki sabuk cahaya melayang di sekitarnya seperti ular. Jelas itu adalah semangat bertarungnya, yang sangat unik. Tang San tentu saja tidak akan tahu bahwa roh ilusi laut Douluo adalah jenis binatang roh laut yang sangat mistis dan langka yang disebut ilusionaris snake, yang antara roh binatang dan roh alat, jadi apa yang ada di si ilusion Douluo bukanlah sesuatu yang ekstra, tetapi diproyeksikan padanya. Tetapi semua ini tidak penting bagi Tang San lagi. Semua matanya bisa melihat merah. Si ilusion Douluo sangat terkejut sampai ke inti. Dia dengan jelas melihat bahwa di wilayahnya, dia mengambil kendali penuh atas emosi Tang San dan Xiao Wu, jadi jika hal-hal berkembang dari sana, dua peserta sidang ini pasti akan kalah. Tapi sekarang, lingkaran cahaya dua warna yang diproyeksikan Tang San, tidak hanya menghancurkan ilusi, tetapi juga seluruh wilayah kekuasaannya dan menimbulkan kejutan mental yang kuat ke arahnya. Itu sampai pada titik bahwa bahkan dia sebagai individu kelas Tiel Douluo tidak akan bisa menarik napas. Penilaian awal Tang San benar karena si ilusion Douluo adalah salah satu dari 2 dari 7 pelindung pilar suci yang memiliki domain dan kekuatannya berada di peringkat kedua, lebih besar dari Silence Douluo. Dan kekuatannya ada di wilayahnya sendiri. Membandingkan domain yang pernah dilihat Tang San dengan Douluo, mereka seperti permainan anak-anak. Si ilusion ilusi domain Douluo bisa menjadi situasi nyata bukannya hanya kebingungan. Serangan yang diambil dalam ilusi itu benar-benar nyata, yang seperti dunia baru diciptakan. Setelah hilang atau terluka parah di dalam ilusi tanpa pemulihan, maka kematian pada kenyataannya akan terjadi, membuatnya sangat menindas. Bahkan pelindung pilar terkuat, naga laut Douluo, tidak mau berdebat dengannya. Memegang Xiao Wu dengan erat, tatapan mata merah dingin dan darah Tang San dilemparkan pada si ilusion Douluo, kamu seharusnya tidak menggunakan adegan itu untuk memprovokasi saya. Tidak ada yang bisa membahayakan Xiao Wu saya. Bahkan tidak pada level mental. Suara Tang San yang dipenuhi dengan invasif dan nada pembunuh yang terdengar sangat menusuk telinga. Si ilusion Douluo meludah dengan dingin, mengeruk ingatan paling menyakitkan di hati musuh dan menyerang mereka adalah sifat domainku. Jangan berpikir bahwa Anda dapat berbicara dengan saya seperti itu hanya karena Anda memiliki seagot 9 trials. Anda masih belum lulus semua tes. Tang San tidak berbicara lebih jauh. Dia menggunakan tindakan untuk membalas si ilusion Douluo. Flash putih menyilaukan langsung menyelimuti si ilusion Secret Pilar.
Si Illusion Douluo hanya merasa bahwa semua lingkungannya telah berubah menjadi warna darah. Niat membunuh yang nyata dilontarkan padanya seperti bilah yang tajam. Jeritan memekakkan telinga menenggelamkannya dari berbagai arah. Domain. Si Illusion Douluo berpikir dengan ketakutan. Sekarang, wilayahnya sendiri dihancurkan oleh cahaya dan mata iblis ungu-ungu Tang San dan tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Sebagai ahli domain seperti dia tahu apa yang harus dilakukan dari kekuatannya. Tubuhnya bergetar dan dengan cepat diputar dan menyatu dengan ular ilusi, melepaskan avatar rohnya sendiri. Ular ilusi besar itu memiliki panjang hingga 10 meter dengan 9 cincin roh bersinar secara bergantian. Ketika tiba giliran cincin roh ke-6, cahaya hitam dilepaskan dan melapisi tubuh ilusinya menjadi hitam. Cara dia menggeliat dan bergerak membuatnya tampak seperti dia mengeluarkan niat membunuh. Lingkungannya terdistorsi dari gerakannya. Retakan demi retakan menyatu bersama seperti celah spasial sedang dibuat. Si Illusion Douluo memiliki caranya sendiri dalam berurusan dengan domain sebagai penjaga yang menggunakannya. Skill roh ke-6 di depannya disebut Illusion Breaker, yang berspesialisasi dalam menerobos berbagai jenis kekuatan ilusi dan domain. Dengan kekuatan sebagai Til Douluo, kecuali lawannya juga memiliki domain kelas Til Douluo dan terlebih lagi kekuatan keseluruhannya di atas miliknya, akan sangat sulit untuk menahan si Illusion Douluo. Tetapi tepat ketika dia berpikir bahwa dia mungkin bisa membebaskan diri dari domain Dead God, gelombang kuat cahaya biru muncul di hadapannya secara tiba-tiba. Itu membuat hatinya dingin saat berada di domain. Kejenuhan udara dingin menghilangkan kekuatannya. Menghadapi cahaya biru itu, dia tidak punya pilihan selain menghentikan gerakannya. Dengan geraman rendah, mata ular itu melepaskan 2 sinar cahaya biru yang cemerlang. Si Illusion Douluo telah memutuskan bahwa jika dia menerobos wilayah Tang San, dia akan segera melompat ke tengah laut, menunggu wilayahnya sendiri dipulihkan. Perlu dicatat bahwa domainnya bahkan dapat menggunakan air laut untuk membuat ilusi. Alasan dia tidak melakukannya sebelumnya adalah karena dia tidak berpikir bahwa Tang San memiliki apa yang diperlukan untuk menahan keterampilan domain yang paling kuat. Tetapi sekarang segalanya berbeda. Menghadapi lawan dengan domain juga, dia harus merespons dengan kekuatan terbesar. Sayangnya, dia sudah tidak memiliki peluang. Boom! Tabrakan sengit meletus dan warna darah Asura Hell di dekatnya semakin gelap. Si Illusion Douluo hanya bisa merasakan bahwa otaknya ditumbuk oleh palu yang berat. Bentuk avatar ilusionaris Snake Spirit-nya sangat kejam di dalam domain Dead God. Dengan setiap kejang, tubuh akan menyusut sedikit. Rasa sakit yang mendalam datang dari dunia mental membuatnya mengerang tak terkendali. Dengan menyusutnya tubuh, roh avatar dibatalkan dan tubuh nyata ditampilkan. Bahkan Tang San sendiri tidak berpikir bahwa cahaya Dewa Ungu begitu kuat setelah mencapai level tanpa batas. Menghadapi judul Douluo yang berspesialisasi dalam menggunakan kekuatan spiritual bergabung dengan domain untuk menyerang, meskipun domain Dead God digunakan untuk melemahkannya dan pikirannya terpengaruh sehingga dia tidak dapat menggunakan domainnya, karena dapat secara langsung membuka pertahanan lawan, roh avatar, kekuatan cahaya Dewa Ungu bisa dilihat. Faktanya, kekuatan roh Tang San adalah tipe terkuat dari kekuatannya sejauh ini. Dalam amarahnya, kekuatan roh melepaskan kekuatan mematikan yang bahkan lebih besar. Si Illusion Douluo tidak tahu bahwa kekuatan roh Tang San telah mencapai kondisi yang mengerikan dan memilih untuk menghadapinya secara langsung, jadi kehilangan itu tidak bisa dihindari. Tang San tidak akan memberikan lawannya peluang. Ini adalah dekrit dari Tang Sekte dalam kehidupan sebelumnya, yang juga dia junjung tinggi setelah datang ke dunia ini. Apalagi ketika dia memastikan bahwa lawannya adalah musuhnya. Sekarang cahaya cincin roh ke-8 menyebar sekali lagi. Di dalam Dead God Domain yang diwarnai darah ini, energi yang menjadi satu dengan domain itu tampaknya menyatu di si Illusion Douluo dalam sekejap. Keterampilan cincin roh ke-8, teknik kontrol aktif, absorpsi Blue Silver Orca Devil, rilis. Sakit kepala yang membelah tengkorak dan pendarahan kepala, dari mata, lubang hidung,
telinga dan mulut, yang ditimbulkan si Illusion Douluo tidak memiliki cara untuk menolaknya sama sekali. Seluruh tubuhnya terperangkap dalam 3 detik pusing. Ketika skill roh ke-8 diaktifkan, Tang San berteleportasi ke udara. Kaki kiri berubah menjadi lampu merah yang tampak seperti sabit maut dan seolah itu dimaksudkan untuk membelah langit dan menghancurkan tanah, berayun lurus ke bawah. Itu tidak lain adalah Evil Spirit Axe Evil Left Leg Bone. Rasa sakit yang dibawa ilusi, kesedihan Xiao Wu, menjadi katalisator yang kuat. Begitu ilusi si Illusion Douluo rusak, pikiran Tang San penuh dengan niat membunuh. Meskipun lawan di depannya adalah salah satu dari 7 pilar suci Guardian Douluos, dia tidak peduli sedikit pun. Pengorbanan Xiao Wu adalah rasa sakit seumur hidupnya. Tidak mungkin dia bisa tenang dalam situasi ini. Semakin kuat niat membunuh pikiran, semakin mengerikan kekuatan domain Dead God. Kaki kiri Tang San dapat dikatakan memiliki seluruh kekuatannya di dalamnya. Bagaimana mungkin si Illusion Douluo, yang tidak terkenal karena pertahanannya, melindungi dirinya dari serangan ini ketika dalam keadaan pusing? Serangan Tang San bahkan tidak kalah dengan judul Douluos. Apalagi saat itu penuh amarah dan pengabaian. Tepat ketika si Illusion Douluo hendak mengambil serangan kapak roh jahat orka yang dipenuhi kebencian, Tang San tiba-tiba merasakan tubuhnya kencang dan seluruh tubuhnya terkendali. Kekuatan Evil Left Leg Bone turun secara masif dan tubuhnya menyala emas seperti dirantai oleh cahaya. Dalam sebuah ledakan besar, si Illusion Douluo terlempar dengan keras dan terbanting keras ke pilar suci Illusion Laut sebelum memantul kembali dan mengenai tanah. Sekarang dia langsung pingsan untuk waktu yang lama. Darahnya bahkan menodai pola sihir di pilar merah. Menjamah di tanah, Tang San memandang Xiao Wu di depannya dengan linglung, yang meremasnya dengan erat dan mengunci anggota tubuhnya. Itu adalah keterampilan roh kelima Xiao Wu saat itu, kunci tulang lunak. Xiao Wu, mengapa? Tang San memandang kekasihnya dengan tidak bisa dimengerti. Kamu tidak bisa membunuhnya. Saya bisa mengerti perasaan Anda. Tapi ini Pulau Seagot. Kita tidak bisa membunuh orang. Jika Anda membunuhnya, bagaimana kita bisa bertahan hidup di pulau itu? Tenang. Jangan lakukan hal konyol seperti itu. Untuk menghentikan Tang San, Xiao Wu menggunakan semua kekuatannya. Meskipun tubuhnya cukup tahan lama, serangan Tang San sekarang menggunakan terlalu banyak kekuatan, sampai-sampai Xiao Wu terpengaruh untuk menghentikannya. Jejak darah turun dari bibirnya. Menonton darah Xiao Wu yang keluar dari bibir, Tang San langsung ketakutan dan memasukkan sosis restorasi ke mulutnya dengan tergesa-gesa. Dia bertanya dengan mendesak, Xiao Wu, bagaimana kabarmu sekarang? Ini semua salahku bahwa aku menyakitimu. Anda turun dulu dan biarkan saya melihat luka Anda. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Saya tidak akan membunuhnya. Dibandingkan dengan Xiao Wu, apa artinya kehidupan ilusi Laut Douluo? Xiao Wu santai ketika melihat Tang San tenang. Dia berdiri di tanah setelah melepaskan kuncinya. Aku baik-baik saja. Saya tidak selemah sebelumnya. Xiao Wu tersenyum pada Tang San sambil mengunyah sosis restorasi. Tang San menjadi tenang hanya setelah menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan masalah yang mendesak dengannya. Merek pilar suci ilusi laut menyelimuti mereka berdua pada saat yang sama. Mereka akhirnya mengalahkan judul Douluo ketiga. Tetapi kendala ini tidak semahal yang direncanakan. Apakah itu kekuatan roh atau kekuatan spiritual? Konsumsi Tang San jauh lebih besar daripada saat menghadapi kuda laut Douluo. Setelah tenang sekarang, dia merasakan sedikit kelemahan. Menggunakan keterampilan tulang roh 2 kali, menggunakan keterampilan roh ke-8 2 kali dan di atas itu, menggunakan ungu dewa cahaya 2 kali ditambah efek ilusi, dengan mudah membuat Tang San menampilkan tampilan kelelahan. Khawatir bahwa dia sendiri akan sekali lagi memiliki pikiran pembunuh, Tang San tidak lagi menatap si Illusion Douluo. Dia mengambil Xiao Wu dan bangun di pantai untuk bertemu dengan teman-teman mereka. Dia tahu dia harus beristirahat. Beruntung waktu yang dihabiskan sebelumnya sedikit. Dia menyapa semua orang, makan sosis restorasi besar dan duduk bersila untuk bermeditasi. Sementara itu,
Ning Rongrong, Oscar, Zhu King dan Ma Hongjun juga dalam keadaan meditasi saat Dai Mubai mengawasi mereka. Master roh laut berwarna kuning dan ungu yang melindungi tiang suci ilusi laut tidak bisa tidak melihat Tang San dengan ketakutan di mata mereka. Mereka bisa mengamati pertempuran antara Tang San dan si Illusion Douluo di domain Deadgat tanpa berada di dalamnya. Ketika mereka melihat bagaimana kekerasan Tang San muncul dengan serangan kaki terakhir yang membawa kekuatan yang begitu menakutkan, jantung mereka berdetak dingin. Hanya setelah Tang San memasuki meditasi barulah beberapa dari mereka bergegas menuju dan membawa si Illusion Douluo kembali ke si Illusion City untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tang San membuka matanya setelah bermeditasi selama 4 jam penuh. Dia maju menuju tujuan berikutnya yang dipandu oleh Bai Cheng Xiang. Sementara itu, hampir 10 jam telah berlalu sejak mereka memulai sidang kelima. Lampu di langit telah berkurang hampir 1/7. Ini adalah waktu persidangan. Dari apa yang bisa dilihat, persidangan kelima berjalan lancar. Yang akan diuji selanjutnya adalah Ma Hongjun. Fatih memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri karena dia punya alasan untuk percaya bahwa lawan yang harus dia hadapi berikutnya jelas tidak lebih kuat daripada Silence Douluo yang dihadapi Dai Mubai. Meskipun dia menganggap kekuatannya sendiri kurang dari kekuatan Dai Mubai, dia masih di atas dalam kekuatan meledak. Dai Mubai bisa lulus ujiannya sendiri dengan mudah, jadi Fatih tidak akan menjadi masalah. Dan maksudnya memang terbukti ketika Ma Hongjun dan Ning Rongrong menghadapi si Ghost Douluo yang memiliki roh setan Rai, di mana deteksi dan strategi roh Tang San, sosis buffing Oscar, ditambah pekerjaan makan, membawa mereka ke kemenangan. Giliran Tang San dan Xiao Hu setelah itu, berakhir tanpa hambatan dalam ujian judul Douluo keempat. Si Ghost Douluo meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang dan itu adalah wajahnya yang buruk rupa, cocok untuk namanya. Selanjutnya, giliran Tang San sendiri untuk menghadapi si Star Douluo. Ketika mereka tiba di si Star Secret Pillar, keseluruhan waktu tantangan baru saja berlalu 14 jam. Tang San tahu bahwa baginya, ini pasti akan menjadi pertempuran yang jelek. Mungkin bahkan lebih dari 2 sebelumnya. Kekuatan si Star Douluo mungkin tidak seperti Silence Douluo dan si Illusion Douluo, tapi itu hanya dalam hal relatif. Bagaimana mungkin ada kelemahan di antara judul Douluos? Alasan Tang San menganggap pertempuran ini sangat sulit adalah sederhana. Itu karena dia memutuskan bahwa tipe roh si Star Douluo akan sama dengan tipe kontrol miliknya. Platform si Star Secret Pillar seperti bintang laut raksasa yang berbaring di dasar laut. Bentuk bintang berujung 5 bersudut kanan dibuat dengan baik dan pilar suci tinggi itu sendiri seperti pentagon. Merek di atasnya bahkan berbentuk bintang, seperti bintang bersinar di langit itu sendiri. Di atas platform ada orang aneh, mengenakan pakaian hitam yang sama, tetapi tampak agak usang dan sobek. Bagian yang paling mengejutkan adalah miliknya. Rambut panjang menakutkan yang terbungkus sampai ke tanah, rambut Xiao Wu adalah Tang San terpanjang yang pernah ada. Tapi orang aneh di hadapannya ini memiliki rambut yang bahkan lebih panjang dari milik Xiao Wu dan mungkin panjangnya sekitar 3 meter. Setelah beristirahat, kondisi mental Tang San agak pulih dan emosinya berubah dari kemarahan di tempat si Illusion Douluo, menjadi tenang. Dia menghadap pilar suci bintang laut di kejauhan dan membungkuk, "Tolong, senior. Humble Tang San mengikuti sidang kelima Seagot Nine Trial, saya datang untuk menantang." Orang aneh di peron melirik Tang San dan melambai. Tang San sekarang melompat dan terbang menuju pilar suci. Sementara di udara, cahaya biru dilepaskan dan Fata Morgana di belakangnya muncul sesaat. Itu adalah aktivasi kemampuan Fast Sea Barrier. Xiao Hu bersembunyi di belakangnya ditarik oleh rumput perak biru. Karena kekuatan Xiao Hu ditingkatkan, jiwanya menjadi lebih tahan lama. Durasi yang bisa digabungkan dengan tubuh ditingkatkan menjadi 4 jam dan tidak terbatas pada satu waktu saja. Tidak akan ada masalah jika waktu yang dihabiskan tidak melebihi 4 jam. Dalam pertempuran sebelumnya, setiap kali Tang San tidak menghadapi lawan sendirian, jiwanya hanya akan muncul sesaat. Sekarang hanya sedikit di bawah 1 jam.
Bersembunyi di punggung Tang San, dia akan bertarung dengan dia diam-diam. Tepat ketika Tang San hendak mendarat di platform, bintang laut Douluo yang aneh tiba-tiba bersinar dan 9 cincin roh yang cocok telah keluar. Tubuh Douluo juga menunjukkan perubahan yang sangat aneh. Jika penampilan si Ghost Douluo itu buruk rupa, maka si Star Douluo akan sangat menjijikkan. Anggota tubuhnya memanjang secara instan dan berubah menjadi perasa raksasa. Setiap perasa memiliki pengisap bulat putih yang tak terhitung jumlahnya. Sementara anggota badan adalah 4 perasa, yang kelima sebenarnya adalah rambut panjangnya. Rambut panjangnya yang acak-acakan kusut dan berubah menjadi sesuatu yang tentakel. Dia tampak sama anehnya dengan keinginan seseorang. 5 tentakel menyerang hampir bersamaan ke arah Tang San di udara. Bintang laut Douluo ini tidak sedikit peduli dengan statusnya sebagai judul Douluo dan benar-benar melancarkan serangan mendadak. Tentu saja, baginya, ini adalah taktik dan itu adalah langkah yang tak berdaya. Meskipun bintang laut Douluo tidak tahu apa yang terjadi dalam tantangan Tang San dan lainnya, tetapi ternyata, 4 rekannya dikalahkan karena 7 lampu di langit telah menghilang oleh 4. Dan di antara 4, pasti akan ada penyerang yang kuat seperti si Spear Douluo, atau pengguna domain seperti si Illusion Douluo. Bintang laut Douluo berpikir bahwa kekuatannya tidak mungkin seperti mereka berdua. Bagaimana dia bisa ceroboh terhadap Tang San? Untuk maju, ia memilih untuk hanya melakukan serangan pencegahan. Apa yang terjadi juga membuktikan maksudnya. Ketika dia melihat Tang San melepaskan kekuatan roh, sebenarnya ada 3 cincin roh kelas 100.000 tahun. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia sangat jelas bahwa anak muda di depannya akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan setelah memiliki kelas cincin roh yang menakutkan. Apa 3 cincin roh 100.000 tahun? Dia ingin memiliki 3 tulang roh 100.000 tahun juga. 3 tulang roh yang ditambahkan ke atribut Tang San akan cukup untuk menutup celah mereka di kelas. Menghadapi 5 tentakel raksasa bintang laut Douluo, Tang San melepaskan semangatnya sambil juga melakukannya dengan 5 kaisar perak biru, yang terakhir mengelilingi tentakel bintang laut Douluo. Dia harus mencoba dan menguji kekuatan tentakel. Dalam beberapa arti, kekuatan si Star Douluo dan kekuatannya sendiri agak mirip dengan tipe kontrol dan cara terbaik untuk bertarung melawan tipe kontrol tingkat tinggi adalah dengan bertarung dengan kontrol, sehingga Tang San bisa merasakan kesulitan pertempuran ini. 5 Blue Silver Emperor dengan cepat berkutat dengan 5 tentakel. Ketika mereka menyentuh, Tang San dan bintang laut Douluo merasakan hati mereka bergetar. Tang San jelas merasa bahwa meskipun kaisar perak birunya berselisih dengan tentakel bintang laut Douluo, mereka segera dibungkus oleh tentakel tebal. Pengisap putih kecil di tentakel terjebak di Blue Silver Emperor. Sebenarnya itu adalah kemampuan yang sangat dikenal Tang San ketika kekuatan hisap yang kuat bisa dirasakan melalui rerumputan. Itu adalah kehancuran. Melahap semangat pertempuran. Yang membuat si Star Douluo terkejut adalah sifat rumput perak biru. Pengisap tentakelnya telah dengan kuat menempel pada permukaan rumput yang halus, tetapi kemudian dia segera merasa bahwa rumput-rumput ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang besar. Ketika skill roh ketiga Devourment diaktifkan, rumput perak biru itu sendiri sepertinya tertutup rapat. Tidak peduli apa, efek melahap tidak dapat terjadi. Roh Tang San adalah kaisar perak biru, tapi itu bukan kaisar perak biru, tetapi dirinya yang memiliki kemampuan melahap esensi, jadi dia tidak akan jatuh cinta pada serangan seperti itu. Dia dengan paksa menutup efek melahap lawan dengan menggunakan kekuatan spiritualnya dan Blue Silver Domain. Anggota badan si Star Douluo bergerak dan menarik Tang San yang lurus ke arah peron dengan kekuatan besar. Kekuatan 5 anggota tubuhnya begitu mengejutkan, bahkan Tang San pun tidak bisa mengatasinya. Tidak ada yang baik keluar dari ditarik oleh lawan, jadi Tang San menggunakan keterampilan roh ketujuhnya secara langsung Blue Silver Avatar. Pada kenyataannya, dalam pertarungan dengan judul Douluo, transformasi bentuk roh adalah wajib. Faktor-faktor penentu umumnya akan menjadi pertarungan antara keterampilan roh ketujuh dan seterusnya. Gerakan si Star Douluo bahkan tidak sedikit lebih lambat dari gerakan Tang San.
Dia mengambil tempat yang lebih tinggi setelah meluncurkan serangan preemptif pertama dan dia tidak berniat membiarkan Tang San membebaskan diri. Ketika Tang San melepaskan transformasi bentuk rohnya, bintang laut Douluo juga melepaskan transformasi bentuk rohnya sendiri. Seluruh tubuhnya menjadi sangat fleksibel, berubah menjadi sistar berwarna coklat raksasa yang merangkak di sepanjang platform pilar suci. Kekuatan kelima anggota tubuhnya meningkat lebih jauh. Tang San membiarkan pihak lain menariknya hanya untuk mengendalikan posturnya sendiri di udara sehingga dia tidak akan di tepi sepenuhnya. Pada saat yang sama, ia mengangkat lengan kanannya dan sinar keemasan biru mulai mengeras di sana dengan langkah panik. Tombak raksasa mulai terbentuk dalam genggaman Tang San. Dengan meningkatnya kekuatan dan keterbatasannya, Tang San dapat menemukan bahwa keterampilan roh kelimanya Blue Silver Overload Spear semakin berbeda. Meskipun kekuatannya tidak memiliki pertumbuhan yang luar biasa, Tang San selalu memiliki semacam ilusi setiap kali dia menggunakannya segera setelah menggunakan Blue Silver Transformation. Tampaknya ini adalah keterampilan dengan kekuatan serangan terbesar di antara yang lain. Hanya saja dia belum mengembangkannya secara maksimal. Dari metode serangan, dia bisa mengatakan bahwa, jika energi serangan itu identik, maka dalam serangan target tunggal Tang San, sementara Orca Evil Spirit Axe juga serangan linier, hanya Blue Silver Overload Javelin yang merupakan serangan titik fokus. Saat ini, menghadapi tubuh besar Sistar Douluo, Tang San memilih untuk menerobos dengan titik fokus. Energi Blue Silver Overload Spear meningkat dengan panik. Cahaya dari cincin roh kelima mengalir dengan cepat dan tanpa disadari, cincin roh hitam ini memiliki jejak warna merah. Serangan itu belum dilepaskan, aura tajam sudah menunjuk ke pusat bentuk roh Sistar Douluo, menyebabkan kulit yang terakhir menjadi kram. Tetapi, pada saat ini, tubuh roh Sistar Douluo yang sudah raksasa tiba-tiba membesar beberapa puluh kali lebih besar. Begitu besar, diameter tubuh telah melampaui 15 meter. Bahkan platform pilar suci tidak dapat sepenuhnya mendukungnya dan dengan demikian ia jatuh ke laut. Kekuatan tarikan besar-besaran menyebabkan Tang San kehilangan kendali lebih lanjut. Kekuatan melahap pengisap yang diperbesar juga meningkat beberapa kali. Tang San tidak bisa menahan mereka dan kekuatan roh tubuhnya mulai bocor melalui rumput perak biru. Kekuatan spiritual berwarna Merkurius menyelimuti tubuh besar bintang laut Douluo, namun Tang San memiliki penemuan yang mengejutkan, bahwa ia tidak dapat menunjukkan kelemahan Sistar Douluo bahkan setelah pemindaian terperinci dengan kekuatan rohnya. Dengan kata lain, tubuh Sistar Douluo tidak memiliki titik kelemahan praktis. Bahkan pusat kematiannya hanya sedikit lebih penting dalam perbandingan. Blue Silver Overload Spear yang mengambil bentuk tidak akan pergi begitu cahaya biru keemasan menembak maju. Tetapi yang mengejutkan Tang San lagi, meskipun kecepatan peluncuran Javelin, tubuh besar Sistar Douluo bergeser sedikit dan menyapu dengan tentakel tebal yang melahap rumput perak biru, menghalangi jalur perjalanan dalam sekejap itu. Tentu saja, itu tidak cukup untuk mempengaruhi kekuatan tombak, namun perasa besar itu tidak hanya kaku, tetapi juga terus-menerus menggeliat. Dengan POOF, Blue Silver Overload Spear menembus perasa, tapi itu tidak bisa mengenai sasarannya. Apa yang membuat Tang San tidak dapat memahami yang paling adalah bahwa setelah menembus perasa raksasa dan menggambar cairan lengket berwarna coklat, ia juga kehilangan hubungan dengan tombak. Sementara itu, 9 cincin roh Sistar Douluo berada di bagian bawah pusat tubuh. Satu cincin di dalam yang lain, cincin peringkat lebih rendah diposisikan lebih luar daripada yang lain. Dengan tindikan yang disebabkan oleh Blue Silver Overload Spear, cincin roh kelima tubuhnya bersinar, membentuk cahaya yang menutupi perasa yang tertusuk. Luka pada perasa itu jelas sedang disembuhkan dengan langkah cepat, prosesnya selesai dalam sekejap mata. Dan dalam proses ini, tubuh Tang San kusut saat dia ditarik oleh kaisar perak biru miliknya sendiri saat bergerak. Kelima tentakel raksasa itu melilitnya dan setiap pengisap diperbesar seperti perisai bundar putih yang berbeda menekannya. Bentuk avatar Sistar Douluo juga menggeliat dengan cepat seperti dia akan melahap Tang San dengan cara ini. Kabut putih tebal meledak oleh pengisap.
Tang San hanya bisa melihat dengan samar, bahwa ketika kabut beracun dilepaskan, cincin roh kedua Sistar Douluo bersinar. Dia juga menggunakan racun. Tang San menyimpulkan setelah menghirupnya sedikit. Itu adalah cairan beracun penenang yang sangat korosif yang berubah menjadi kabut sebelum menyerang. Setelah terjebak dengan itu, tubuh tidak hanya akan memasuki kondisi kelumpuhan, tetapi juga akan terkorosi dengan cepat. Tang San juga menemukan pada saat yang sama bahwa pengisap bintang laut Douluo melepaskan gelombang mental. Dengan kata lain, setiap pengisap itu seperti matanya. Tidak heran Sistar Douluo bisa membuat penilaian yang akurat. Tang San tidak berjuang dengan keras ketika ditarik karena dia ingin terbiasa dengan gaya menyerang lawannya, karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengamankan kemenangan. Tapi dari penampilannya, Sistar Douluo lebih sulit dihadapi daripada yang diperkirakan. Kemampuan pemulihan yang sangat kuat, gaya bertarung yang fleksibel. Bintang laut Douluo ini tidak akan melakukan hal-hal dengan cara yang sulit dengan lawan-lawannya, tetapi sebaliknya menggunakan cara yang gigih berjuang untuk mengurangi kekuatan. Dengan melahap energi lawannya, dia bisa memperkuat dirinya sendiri. Sebagai judul Douluo dari kekuatan ini, menggunakan gaya bertarung ini sangat brilian tanpa keraguan. Tang San hampir saja melihat semua yang harus dilihatnya sehingga ia tidak menunggu lebih jauh dalam meluncurkan serangan langsungnya sendiri. Dari merek Trisula emas, cahaya seagot menyebar. Sementara mata bintang laut Douluo banyak dalam bentuk arwahnya, ketika Tang San menggunakan cahaya seagot, jumlah kekuatan yang harus dia tahan jauh lebih besar daripada lawan yang dihadapi Tang San. Avatar roh besar itu mengejang dengan ganas. Kekuatan melahap pengisap hilang sebentar dan bahkan kabut beracun menjadi terganggu. Tang San melotot dingin dan berpikir, baiklah, kamu ingin bertarung dalam kendali. Lalu mari kita lihat siapa yang lebih baik dalam kendali. Cincin roh keempat terlintas dan keterampilan roh keempat Kaisar Perak Biru, keterampilan evolusi penjara biru perak, formasi dorong biru perak diaktifkan. Sinar cahaya biru dan emas yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari platform pilar suci dan bahkan melonjak dari air laut, menusuk tubuh besar Sistar Douluo, tetapi itu benar-benar tebal di kulit dan daging. Ketika Blue Silver Spikes dikirim, itu seperti mereka memukul kulit yang mengeras dan hanya berhasil mengangkat tubuh, meskipun sedikit yang berhasil menembus ke dalam tubuh. Sebagian besar dari mereka dilawan oleh banyak pengisap dan kemudian diikat. Namun serangan Tang San tidak berakhir di sana. Cincin roh keduanya juga bersinar. Apakah kamu tidak ingin melahap? Maka saya akan membiarkan Anda melahap semua yang Anda inginkan. Sinar cahaya biru keemasan yang tak terhitung memancar dengan cepat dari tubuh besar Sistar Douluo, yang berarti bahwa efek parasit keterampilan roh kedua Tang San diaktifkan. Dalam apa yang tampaknya menjadi momen cepat, tubuh Sistar Douluo ditutupi tanaman merambat perak biru. Pengisapnya menjaga rumput di tempat, tetapi juga, paku dari bawah dan rumput yang tumbuh dari tanaman merambat parasit terus melilit tubuh. Sistar Douluo senang dan bingung. Dia senang bahwa dalam kontak total, kekuatan melahapnya akan memiliki efek terbesar. Jika dia mengisap kekuatan roh Tang San kering, maka pertempuran ini akan berakhir dan dia tidak akan melanjutkan. Apa yang dia bingung, adalah bahwa dia tidak mengerti mengapa Tang San memilih untuk menggunakan bentuk rohnya untuk melakukan kontak yang begitu dekat sementara yang terakhir tahu tentang kekuatan melahap sendiri. Apakah dia ingin mati? Tetapi, untuk seseorang yang telah melewati 4 pilar suci, bagaimana dia bisa sebodoh ini? Dalam kontak penuh, Tang San jelas merasakan kekuatan jiwanya sendiri ditarik beberapa kali lebih parah dan hanya dalam sekejap mata, ia merasakan itu jatuh. Tetapi wajahnya tersenyum, karena kejutan yang sebenarnya ada di sini. Cahaya keemasan biru membentang dan kekuatan kehidupan besar menyebar seketika, melanda tidak hanya platform pilar suci dan laut, tetapi juga hutan luas di sepanjang garis pantai. Kekuatan hidup raksasa langsung membanjiri dan menjadi alam tanpa batas. 8 tombak emas dilepaskan dari punggung Tang San dengan benang emas yang tak terhitung jumlahnya dengan gesit dikombinasikan dengan banyak kaisar perak biru.
Itu adalah skill berevolusi Blue Silver Domain Boundless Nature dan Eight Spider Lances. Keduanya keluar bersamaan dengan domain itu sendiri sebagai skill gabungan setelah mengkonsumsi benang emas. Blue Silver Domain adalah domain bawaan Blue Silver Emperor. Didorong oleh domain bawaan roh itu sendiri, Blue Silver Emperor sendiri menebal dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang mengalir menjauh tiba-tiba, dengan setiap helai rumput menghentikan selokan seperti bangsawan pelit yang memperjuangkan uang mereka. Ketika benang emas ditempelkan pada Kaisar Perak Biru, pengeringan kekuatan jiwa berhenti sepenuhnya. Pertempuran telah menjadi pertarungan jarak dekat. Benang emas yang melahap tidak bisa melahap kekuatan lawan dan bintang laut Douluo tidak bisa melahap kekuatan jiwa Tang San melalui mereka juga. Kekuatan melahap Sistar Douluo seharusnya tidak diremehkan. Meskipun itu adalah skill roh ketiganya, itu sebenarnya adalah skill bawaan dari semangat bertarungnya, ditambah dia juga memiliki tulang roh yang memiliki efek yang tepat. Setelah kemampuan melahap ini digunakan, itu tidak akan pucat dibandingkan dengan keterampilan roh kedelapannya. Bahkan si Illusion dan Silence Douluos akan menderita kekalahan yang pasti jika mereka harus direbut seperti ini sekarang. Benang emas melahap Tang San tampaknya memiliki efek melahap yang mengesankan, tetapi jika dibandingkan dengan keterampilan Sistar Douluo dalam hal itu, mereka masih memiliki jalan keluar. Namun buff domain Blue Silver dan efek melemahnya menutup celah ini. Di bawah tekanan domain dan cahaya seagot, benang emas di rerumputan hampir tidak bisa mencapai titik impas. Situasi mulai berubah namun ketika Sistar Douluo habis-habisan dengan melahapnya, timbangan mulai mengarah ke Sistar Douluo. Meski begitu, sekarang akan menjadi tempat dia paling terkejut. Dia tidak bisa mengantisipasi bahwa individu muda ini yang mendapat prestise dari seagot Nine Trials akan memiliki kemampuan melahap yang kuat. Tang San berani menggunakan metode ini untuk bersaing dengannya. Tubuh besar mengejang sebagai cincin roh ke-9 bintang laut Douluo akhirnya bersinar. Meskipun Blue Silver Emperor melilit tubuhnya, itu tidak bisa sepenuhnya menutupi setiap bagiannya. Bilah rumput yang dihisap telah benar-benar membiru. Di laut, kolom air laut dilepaskan seperti panah dan kemudian disedot oleh pengisap Sistar Douluo. Tang San kemudian menemukan bahwa bintang laut Douluo dapat menggunakan pengisap untuk menyaring air laut dan menggunakan energi dalam untuk menambah miliknya. Selanjutnya, tubuh mulai menjadi lebih licin sementara semua pengisap bergerak tidak teratur. Perburuan berlanjut, tetapi benang emas Tang San semakin tidak mampu menangkap tubuh bintang laut Douluo, sementara kekuatan melahap yang terakhir menjadi semakin kuat. Beberapa lingkaran cahaya biru terus berdatangan dari tubuh Sistar Douluo dan ketika pengisap berubah warna menjadi biru, tubuhnya juga mulai menjadi padat. Di tengah laut, tentakel keluar dan mengelilingi seluruh area sementara pengisap setiap tentakel memancar dalam cahaya biru yang menyelubungi mata. Melahap tidak hanya terbatas pada pengisap pada Kaisar Perak Biru Tang San, tetapi yang pada tentakel baru juga mulai melahap dan target adalah energi domain Tang San. Ini adalah skill roh ke-9 Sistar Douluo, Tousan Touches dan Tousan Suction. Memakan segala bentuk energi dalam jangkauan tentakel, bahkan energi domain bukanlah pengecualian. Energi-energi itu kemudian diinfuskan ke energinya sendiri, memulihkan energi yang hilang. Air laut tidak diragukan lagi adalah penggemar terhebatnya. Di tempat-tempat yang memiliki air laut, kekuatan skill akan meningkat sebesar 30%. Itu adalah keterampilan roh ke-9 yang benar-benar menakutkan. Cara terbaik untuk melawan keterampilan ke-9 ini adalah jarak. Menggunakan jarak bukannya kontak dekat untuk menyerangnya. Tidak berada dalam kisaran kehancurannya, tunggu sampai kekuatan skillnya habis, lalu bergerak untuk membunuh. Bintang Laut Douluo jelas tahu kekurangan dari keterampilan roh ini, oleh karena itu, setiap kali dia akan menggunakan keterampilan ini, kondisinya adalah bahwa lawan sudah berada dalam jangkauan melahapnya dan sudah melahap. Di bawah keterampilan roh ke-9-nya, hal yang paling kuat yang bisa digunakan juga akan menjadi keterampilan jarak dekat utama. Menghadapi alam tanpa batas Tang San dan kehancuran benang emas, Bintang Laut Douluo yang berhati-hati menggunakan keterampilan terkuatnya tanpa ragu-ragu, untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.
Bahkan Tang San yang biasanya tenang tidak akan mengantisipasi bahwa keterampilan roh ke-9 bintang Laut Douluo akan menjadi gila, yang benar-benar meninggalkan kekuatan serangan dan fokus pada melahap. Dapat dikatakan bahwa akan sangat sulit bagi Master Roh yang tidak bisa terbang untuk keluar setelah memasuki area serangannya. Karena jika semua bentuk serangan Anda bisa melahap energi mereka dan ditambahkan padanya, maka sebagian besar kekuatan serangan akan dimakan terlebih dahulu dan menambahkan ketebalan dagingnya dan kemampuan pemulihan yang kuat ke dalam persamaan. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang lebih besar, diseret sampai mati tidak akan menjadi masalah aneh. Tanpa ide lain, Tang San membuat keputusan instan. Bahkan jika dia harus menggunakan serangan terkuatnya sekarang, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Menggunakan teleportasi untuk meninggalkan medan perang juga tidak mungkin, karena itu berarti menyerahkan semua Kaisar Perak Biru. Dengan kehilangan besar kekuatan jiwa dan tubuh utama itu sendiri, pertempuran yang berkelanjutan akan mengejar kekalahannya sendiri. Oleh karena itu, ia hanya memiliki satu pilihan tersisa dan itu adalah untuk terus melawan kehancuran dengan kehancuran. Setelah makan sosis merah muda stimulan, Blue Silver Emperor bersinar intens setelah stimulasi. Pada saat yang sama, Tang San memakan lalat emas yang tegak. Menghadapi lawan yang begitu aneh, dia terpaksa memberikan tindakan tambahan beberapa asuransi tambahan. Cincin roh ke-8 bersinar dan gelombang merah gelap keluar seperti semburan, menutupi setiap bagian tubuh si Star Douluo dalam sekejap. Kejang barusan berhenti sejenak, tetapi keterampilan roh ke-9 tidak memiliki tanda-tanda menghilang. Teknik keterampilan roh ke-8 Kaisar Biru Perak, penyerapan iblis orka biru perak diaktifkan. Inisiatif paksa, teknik efektif mutlak. 3 detik pusing menimpa si Star Douluo, membuat gerakannya berhenti sementara. Tapi tentakel perak-perak Kaisar San dan bintang Laut Douluo kusut dan dengan pengisap itu, ia tidak pernah bisa menggunakan 3 detik ini untuk membebaskan diri. Dan Tang San tidak memiliki niat seperti itu, saat ia menguatkan diri dan membanting ke arah bintang Laut Douluo seperti bintang jatuh ke bulan. Sosok Xiao Wu muncul dari belakangnya untuk serangan ini karena Tang San tidak bisa menggunakan Phase Barrier untuk menyembunyikannya lebih jauh. Kaisar Perak Biru di sekitar pinggang Xiao Wu dilepaskan, yang melemparkannya melalui celah tentakel si Star Douluo dan ke udara. Si Star Douluo masih pusing sehingga dia tidak bisa menghalanginya. Dengan POOF, Tang San lat pusat posisi si Star Douluo dan tidak menyentuh membuat kontak tubuh yang dekat. Meski begitu, dia bisa merasakan tekanan dari pengisap raksasa di bawahnya. Eight Spider Lances menikam dengan keras ke tubuh si Star Douluo dan cahaya keemasan bersinar keluar. Keterampilan roh ke-9 bintang Laut Douluo adalah untuk melahap dan juga, 8 tombak laba-laba Tang San adalah tulang roh terkuat yang digunakan untuk melahap. Sebagai tulang roh yang melekat secara eksternal, sampai sekarang, selain benang emas dan untuk serangan langsung, Eight Spider Lances bisa dikatakan memiliki hanya satu keterampilan melahap. Mayoritas racun yang dimilikinya disebabkan oleh konsumsi 2 herbal ekstrim terpesona oleh Tang San. Ini pertaruhan semua atau tidak sama sekali dari Tang San. Di bawah pengaruh lalat emas yang tegak, kekuatan melahap Eight Spider Lances meningkat hingga 150%. Kekuatan melahap yang menakutkan meledak dalam sekejap. Meski 3 detik singkat, bagi Tang San itu sudah cukup. Pada detik pertama, dia mendarat di tubuh si Star Douluo, lalu dalam 2 detik berikutnya, dia bisa melihat dengan jelas bahwa tubuh si Star Douluo mengering dengan cepat di bawah efek melahap yang menakutkan dari Eight Spider Lances. Tang San menggunakan semua energinya untuk melahap dan racun 8 laba-laba lens membuat jalan cepat ke tubuh si Star Douluo. Kembali ketika dia menghadapi paus setan laut dalam, Tang San juga menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menimbulkan kerusakan besar. Sekarang kekuatannya adalah 2 cincin roh yang lebih besar dan setelah memakan lalat emas yang tegak, kekuatan melahap tombak mengalami peningkatan yang cukup besar. Tombak-tombak itu tidak bisa dibandingkan dengan si Star Douluo ketika datang untuk melahap area yang luas, tapi itu adalah cerita lain jika itu adalah area yang kecil. Kecuali pengisap si Star Douluo bisa ditumpuk bersama,
maka mereka tidak bisa dibandingkan dengan tombak. Hanya dalam 2 detik, Tang San melahap sebanyak mungkin kekuatan roh dari Sistar Douluo yang pusing seperti jumlah yang ia habiskan menggunakan penyerapan setan biru orka perak, sementara racun berhasil masuk ke tubuh Sistar Douluo juga. Dia tahu bahwa bintang laut Douluo memiliki kemampuan untuk menggunakan racun, sehingga resistensi racunnya akan cukup besar, di atas menjadi judul Douluo. Bahkan jika Eight Spider Lances memiliki racun, mereka tidak akan langsung mengambil nyawanya. Itu sebabnya Tang San menyerang sedemikian rupa tanpa keberatan. Dengan titik masuk 8 laba-laba lens sebagai fokus, bintang laut raksasa itu menjadi kering dari tengah sambil mengejang. Ketika Sistar Douluo sadar setelah pusing, dia terkejut. Kekuatan roh dan kekuatan kehidupan memudar dengan cepat dari 8 luka, sementara dingin dan panas yang ekstrim, sensasi polarisasi yang bisa membuat siapapun menjadi gila dengan rasa sakit, menyebar di dalam tubuh, melumpuhkan 5 anggota tubuhnya sejenak. Aliran kekuatan roh melambat, sambil menjaga keterampilan roh ke-9 menjadi sulit. Ketika dia merasa bahwa 8 laba-laba lens bisa membawa sensasi mengerikan seperti itu setelah menusuk tubuhnya, bintang laut Douluo panik. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, berniat untuk menjatuhkan Tang San dengan gerakannya. Tapi, Tang San menempel padanya dengan kuat seperti belatung yang bernanah saat anggota badan diikat ke tubuh oleh Kaisar Perak Biru. Semakin banyak perjuangan, semakin cepat hilangnya kekuatan jiwa dan kekuatan hidup. Bertolak belakang, saat melahap terus, cahaya keemasan biru Tang San menjadi lebih terang. Setelah mengambil sejumlah besar energi, kerugian sebelumnya dengan cepat dikompensasi. Bahkan benang emas yang melahap secara bertahap bisa menekan tentakel tak berdaya. Menghadapi lawan yang bisa melawannya sendiri dengan kaliber tertentu, Tang San memilih gaya bertarung yang paling tepat dan akhirnya mendapatkan keunggulan setelah menggunakan Eight Spider Lens yang berevolusi beberapa kali, mengambil kendali penuh dan tegas dari seluruh situasi. Tubuh Sistar Douluo berangsur-angsur menjadi setengah panas terik dan setengah dingin. Pertahanan dan pemulihan dirinya sangat kuat, tetapi ia benar-benar tak berdaya menghadapi racun yang begitu menakutkan. Dia hanya bisa menunda kecepatan penyebaran, tetapi dia tidak bisa menghentikan melahap energinya. Pada titik ini hasil pertempuran diputuskan. Xiao Hu turun perlahan dari udara dan Tang San bahkan menggunakan Kaisar Perak Biru untuk membungkus pinggangnya, mendukung keturunannya. Sekarang dia bahkan tidak membiarkan jiwa Xiao Hu memasuki tubuhnya. Lebih baik memiliki opsi ketika masih ada 2 tantangan lagi. 8 tombak laba-laba di bawah pengaruh lalat emas yang tegak terlalu menakutkan, sampai-sampai keterampilan roh ke-9 Sistar Douluo rusak. Tentakel di laut jatuh dengan cepat dan warna pengisap memudar. Bahkan tubuhnya sendiri menyusut dengan cepat ketika dia mengondensasi energinya untuk menghentikan kemajuan melahap dan racun. Akui kekalahan, senior. Setelah mengatakan itu, Tang San tiba-tiba berhenti melahap dan tidak melanjutkannya. Karena dia jelas merasakan detak jantung Sistar Douluo. Menemukan hati lawan berarti bahwa bintang laut Douluo tidak memiliki kekuatan lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ini berlangsung, akan ada kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Aku tersesat. Suara yang agak lemah datang. Meskipun Sistar Douluo tidak senang, dia juga tidak terlalu kesal. Lagi pula, 4 mitra lain sebelum dia juga mengalami nasib serupa. The Eight Spider Lances tidak meninggalkan tubuh Sistar Douluo, tetapi dengan cepat mengambil kembali es dan racun api sambil mengembalikan kekuatan hidup yang diambil sebagai gantinya. Tentu saja, Tang San tidak akan mengembalikan kekuatan roh yang diambil karena bintang laut Douluo selalu bisa mendapatkannya kembali melalui meditasi dan Tang San membutuhkannya untuk mengkompensasi apa yang ia gunakan dalam percobaan ini. Dengan suara robek, 8 laba-laba lens meninggalkan tubuh Sistar Douluo dan bintang laut besar dari tubuh dengan cepat menyusut kembali ke bentuk manusia, yang merupakan pria aneh yang terlihat di awal. Kekuatan yang kamu gunakan pada saya berasal dari tulang roh eksternal. Suara Sistar Douluo sangat serak dan terdengar sangat tidak nyaman. Meraih Xiao Wu, Tang San mengangguk, itu adalah tulang roh eksternal saya, Eight Spider Lances.
Sambil menghela nafas, Sistar Douluo bergumam, tidak heran. Keterampilan melahap saya yang paling cekatan hilang untuk Anda. Kekalahan saya tanpa keberatan. Kamu menang. Tang San sudah menunjukkan belas kasihan padanya dan tidak benar-benar menyakitinya, jadi dia tidak akan menemukan masalah dalam semua ini. Sementara dia mengatakan itu, tangan kirinya memanjang-panjang dan menamparkan pilar suci. Saat itu, sepotong cahaya berbentuk bintang mengalir keluar dari pilar dan mendarat di Tang San dan Xiao Wu. Tes pilar suci kelima akhirnya berlalu. Setelah berterima kasih kepada bintang laut Douluo, Tang San menggendong Xiao Wu di punggungnya dan kembali ke pantai tanpa istirahat dan bergegas ke perhentian berikutnya setelah bertemu dengan teman-teman mereka. Selanjutnya, mereka harus menghadapi beberapa tantangan terakhir, yang tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling sulit di antara ketujuh. Tang San harus menghadapi penjaga pilar suci yang paling kuat, naga laut Douluo di akhir dan Zhu Zuqing di kelas hitam kelima. Percobaan harus menjalani tes terakhirnya sendiri juga. Untuk tes terakhir, dia harus menghadapi apa yang jauh lebih sulit daripada tes kelas hitam lainnya. Setelah melewatinya, dia akan dianggap memiliki persetujuan seagot dan menjadi salah satu anggota seagot Island. Gengsi itu juga akan sama dengan Guardian Douluos dari 7 pilar suci. Ketika melintasi hutan, Tang San berbicara kepada Zhu Zuqing, "Zuqing, jangan memaksakan diri dalam tantangan berikutnya. Jika segalanya tidak berjalan dengan baik, maka akui kekalahan untuk menghemat kekuatan Anda. Setelah saya mengalahkan si Witch, Anda akan dapat menang setelah mencoba lagi juga." Zhu Zuqing tahu niat baik Tang San tentu saja. Dia menatap Dai Mubai yang mengangguk dan tersenyum dengan wajah dinginnya, "Terima kasih, San Ge, tapi aku yakin aku bisa berhasil. Anda telah melakukan banyak hal untuk kami dalam tes sebelumnya. Sudah sepantasnya saya membalas Anda. Jangan lupa, selain Anda dan Mubai, kekuatan roh saya adalah yang tertinggi." Kekuatan roh Zhu Zuqing saat ini adalah level 78. Ketika Dai Mubai berhasil melewati level 80, yang berikutnya untuk menembus tahap spirit Douluo adalah dia. Sebagai master roh serangan agility asli tim, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Mungkin dia tidak memiliki tubuh tangguh Dai Mubai, atau ledakan kekuatan menakutkan Ma Hongjun, tetapi dia memiliki kecepatan yang tidak mereka miliki. Tang San tidak akan mengurangi kepercayaan Zhu Zuqing. Dia memandang Rongrong dan berkata, "Bagaimana denganmu, Rongrong? Masih bisakah kau bertahan?" Ning Rongrong juga mengambil bagian dalam 3 tantangan. Dia tampaknya hanya mendukung orang lain di belakang mereka, tetapi pada kenyataannya, konsumsi kekuatan rohnya adalah yang terbesar kecuali Tang San. Untuk kemenangan teman, dia harus memberikan semuanya. Dengan sosis Oscar sebagai jaminan, setiap kali Tang San bertempur sendirian, ia bisa beristirahat sebentar. Tapi dia tidak seperti Tang San yang telah membersihkan 8 meridiannya yang luar biasa dan dapat memulihkan kekuatan roh kapan saja di mana saja, jadi kondisinya jauh dari yang sebelumnya. Tetap saja, dia mengangguk, karena hanya pertempuran terakhir yang tersisa. Setelah membantu Zhu Zuqing, dia juga akan menyelesaikan persidangan kelimanya sendiri. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi dan semua orang bergegas. Dai Mubai beristirahat setelah 2 pertempuran sebelumnya dan memulihkan kekuatan arwahnya setelah sosis Oscar. Dia menggunakan transformasi macan putih dan membawa Ning Rongrong, Oscar dan Zhu Zuqing dalam perjalanan. Ketika mereka tiba di pilar suci ke-6, pilar suci penyihir laut, cahaya keemasan di langit menunjukkan bahwa waktu telah berlalu jam ke-16. Dari tampilannya, masih ada cukup waktu, sementara Tang San masih punya 56 jam untuk menyelesaikan tantangan selanjutnya. Tang San tidak bisa beristirahat, karena hasil dari pertempuran ini sangat penting. Itu menyangkut apakah Zhu Zuqing dapat lulus semua tesnya dan menawarkan konsultasi lebih lanjut. Kekuatan jiwanya telah pulih hingga 80% setelah melahap semua sebelumnya, tetapi kelelahan yang dia alami dalam 5 pertempuran sebelumnya jauh dari tenang. Setiap pertempuran adalah tentang menghadapi musuh kelas kuat judul Douluo dan pertempuran Douluo si Illusion sangat melelahkan.
Bahkan dengan kekuatan spiritual level tanpa batas, dia masih merasa lelah. Untungnya ada banyak waktu. Sampai pertempuran ke-6 berakhir, dia akan memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Platform Sea-Witch Secret Pillar memiliki bentuk yang sangat sederhana, karena hanya persegi. Tetapi pilar itu sendiri di tengah platform berbeda dari yang lain. Alih-alih pilar, itu harus disebut patung. Eksteriornya seperti warna gading. Patung seorang gadis, berlutut di atas platform dengan kedua tangan tergenggam di depan dada, menghadap ke aula Seagot dalam doa. Meskipun itu adalah sebuah patung, ekspresi saleh pada wajah itu terlihat jelas dan hidup. Di ujung peron, seorang gadis muda duduk di sana. Yang mengejutkan adalah ia memiliki buntut ikan yang besar. Busur yang indah membentang ke pinggang. Buntut ikannya mengenai permukaan cahaya laut dan tubuh bagian atasnya terbungkus kemeja hitam tanpa menutupi bagian tengahnya. Dia memiliki mata berwarna langit yang besar dan bukannya lautan, wajahnya akan seperti keindahan langit biru, ketika bibirnya membentuk senyum yang konstan sementara buntut ikan itu terus-menerus menamparkan air laut dengan gembira. Merasakan kedatangan Shrek Seven Devils, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pantai. Apakah kamu di sini untuk menantangku? Suaranya terdengar seperti dering bell. Suara yang terdengar menyenangkan tidak bisa menimbulkan permusuhan pada siapapun. Gadis muda itu tampaknya begitu, tetapi semua orang tahu bahwa sebagai Guardian Douluo dari Pilar Suci, Sea-Witch Pillar, umurnya yang sebenarnya tidak akan jauh lebih rendah daripada Guardian Douluo lainnya. Tang San membungkuk dan berkata, kami datang untuk meminta bimbingan senior. Tolong tangguh. Baik, saya akan memulai dengan mudah. Ini mengejutkan semua orang, karena penyihir laut Douluo ini benar-benar mengangguk dan menyetujui, sementara tidak ada gerakan tersembunyi yang bisa dilihat dari penampilannya yang naif. The Shrek Seven Devils semua berpikir, apakah dia benar-benar semudah ini? Apa yang aneh tentang dirimu? Tidak perlu merasa seperti itu. Saya bukan manusia, tetapi bagian dari ras Putri Duyung. Setengah binatang roh laut setengah manusia kurasa. Kami Putri Duyung tidak akan menjadi tua. Saya bukan monster. Hehi. Sea-Witch Douluo terkikik saat dia menjelaskan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, sementara semua orang tidak terlalu memperhatikannya, ekspresi Tang San berubah drastis, membaca pikiran. Sea-Witch Douluo juga terkejut ketika melihat Tang San. Ya. Anda benar-benar melihat melalui kemampuan bawaan saya. Sepertinya kamu kuat. Ini buruk, saya mungkin kehilangan hari ini. Mengapa saya tidak bisa melihat melalui hatimu? Ekspresi cantiknya terpusat pada rasa ingin tahu dan dia segera melihat merek trisula emas Tang San di dahinya, yang membuatnya lengah. Aku mengerti, kau manusia yang memiliki kehormatan mendapatkan Seagot Nine Trials. Dengan perlindungan cahaya Seagot, tidak heran aku tidak bisa melihatmu. Anda semua sangat buruk, Anda ingin mengalahkan saya dengan menyampaikan. Bagaimana Anda bisa mempertahankannya? Melihat sifat bercanda Sea-Witch, Shrek Seven Devils tidak bisa berkata-kata dan yang paling mengejutkan adalah Daimu Bai. Penyihir laut ini tak diragukan lagi memiliki pesona yang besar baginya. Dia lebih suka berjuang melawan Silence Douluo dan tidak mau menghadapi lawan seperti itu. Untungnya, tantangan ini harus diambil oleh Zuzu King, seorang wanita. Ini ujian kita. Tidak masalah apakah kita bisa mempertahankannya atau tidak. Suara dingin Zuzu King memecahkan suara Sea-Witch. Mengambil Ningrongrong dan melonjak melalui permukaan laut, mereka mendarat di depan pilar suci setelah beberapa melompat. Sea-Witch tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerang mereka dan hanya menatap dengan rasa ingin tahu yang terbelalak. Kamu cantik, kalian berdua kakak perempuan. Ini pertama kalinya aku melihat gadis secantik aku. Ini bukan berlebihan diri. Dalam hal penampilan, dia benar-benar berada pada level yang sama dengan Zuzu King dan Ningrongrong, bahkan lebih ketika kedua wanita itu tidak memiliki keanggunan laut. Zuzu King melindungi Rongrong di belakangnya. Sementara melepaskan semangatnya sendiri, Ningrongrong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kakak perempuan. Biarkan saya bertanya senior, berapa umur Anda sekarang?
Sea-Witch Douluo memutar jari-jarinya dengan naif saat buntut ikan panjang terangkat dari air laut, mendarat di peron sebelum berubah menjadi sepasang kaki dengan rok panjang hitam menutupi mereka. Aku tidak ingat. Sesuatu seperti 96 atau 97. Wah, kakak, ekspresimu sangat tidak menyenangkan. Saya tidak mengatakan Anda sudah tua karena putri duyung kita memiliki 5 kali umur manusia. Menurut perhitungan Anda, umur saya belum genap 20. Memanggilmu kakak perempuan seharusnya tepat. Lihat, patung ini adalah leluhur saya. Ketika kita meninggalkan air laut, kita berubah menjadi manusia dalam penampilan tetapi hanya untuk waktu yang singkat, kalau tidak kita mati. Kakek saya sekarang adalah kepala putri duyung. Dia mengatakan saya memiliki bakat luar biasa hanya dalam 10.000 tahun, jadi dia mengirim saya untuk menjaga pilar suci ini. Tapi sangat membosankan di sini. Saya tidak suka kehidupan yang monoton ini, tetapi saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Anda dua kakak perempuan, karena Anda sangat cantik, jangan bertengkar seperti kita saling bunuh oke? Saya akan meniupkan Anda nada. Setelah selesai, Anda akan lulus. Bagaimana dengan itu? Tangan kirinya bergerak sedikit dan seruling pendek hitam muncul di genggamannya. Dia memutarnya dan membawanya ke bibir dengan kedua tangan. Jangan biarkan dia meniupnya dan menyerang dengan segera. Rongrong, tidak ada domain. Serang dengan kekuatan penuh. Tang San tidak menggunakan telepati, tetapi menjeritnya. Zuzuking dan Ning Rongrong menurunkan permusuhan mereka dengan kata-kata Sea-Witch, tapi suara Tang San seperti perintah mutlak bagi mereka. Hampir secara refleks, Zuzuking menendang keluar dan berubah menjadi serangkaian bayangan untuk menyerang penyihir laut. 9 harta karun mengkilap pagoda ubin Ning Rongrong juga muncul dan penggemar pertama di Zuzuking adalah kelincahan. Tubuh Zuzuking menjadi ilusi sesaat. Cakar-cakar kucing yang tajam ditetapkan untuk menggenggam pergelangan tangan dan seruling hitam Sea-Witch. Alis Sea-Witch melengkung saat cahaya di sekelilingnya menjadi Fata Morgana. 9 cincin roh yang diposisikan dengan rapi muncul di sekitar seruling hitam. Cincin roh kedua bersinar dan dalam Fata Morgana, sosoknya menjadi bergelombang. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan cepat Zuzuking, seruling hitam di tangannya menahan 3 pukulan, memukul mundur cakar kucing Zuzuking. Dia memelototi Tang San di pantai, kamu orang jahat. Bahkan tidak ada satu pun tender yang memikirkan yang lebih adil. Sangat kejam. Lagu seruling saya sangat bagus loh. Meskipun dia mengatakan itu, ekspresi Zuzuking dan Ning Rongrong telah menjadi gelap. Ketika 9 cincin roh muncul di seruling hitam, mereka tahu mereka jatuh pada perangkap sekarang. Jika mereka benar-benar membiarkan Sea-Witch bermain, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sea-Witch tampaknya tidak keberatan tertangkap sedikit pun. Sosoknya terlepas saat menghindari dan memblokir serangan Zuzuking pada saat yang sama. Dia berbicara sedikit dengan nada mendesak, kakak perempuan, jangan dengarkan orang jahat itu. Dengarkan saja laguku. Itu sangat bagus. Zuzuking tidak memperhatikannya, tetapi pikirannya secara bertahap dipenuhi. Penyihir laut ini tidak menggunakan banyak untuk memblokir serangannya dan dia tampaknya menjadi guru alat roh. Kesulitan dari tantangan ini akan sangat luar biasa. Di bawah hujan serangan Zuzuking, Sea-Witch entah bagaimana tidak senang dan melengkungkan bibirnya, kakak besar ini, bagaimana Anda bisa seperti ini? Kamu perempuan, kenapa kamu begitu kasar seperti mereka? Tapi, aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Memiliki nada. Sambil mengatakan itu, tubuh penyihir laut tergelincir dalam sekejap, menghindari cakar kucing Zuzuking, melompat mundur dan jatuh ke arah laut. Zuzuking tidak akan membiarkan lawannya pergi dengan mudah, jadi dia mengejar dengan ganas. Skill roh ketiga eksekusi neraka meletus dalam sekejap. Menggunakan kecepatan dan serangan-serangan Ning Rongrong, bahkan ketika ini hanya keterampilan roh ketiganya, untuk Master Roh serangan cepat, memiliki kecepatan ini juga berarti peningkatan kekuatan serangan yang lebih besar. Sosok hitam di udara mengejar Sea-Witch di tengah backflipping, tetapi semua orang di pantai mendengar suara bel berbunyi, kak, kau pasti menyukainya. Lingkaran gelombang aneh meluas dari Sea-Witch,
menutupi Zuzuking dan dirinya sendiri kemudian benar-benar mematikan penggemar Ningrongrong dengan paksa. Penyihir laut bergerak di udara sejauh 3 kaki secara horizontal dan menghindari serangan Zuzuking. Begitu jari-jari kaki mendarat di permukaan air laut, kedua kaki itu kembali menjadi buntut ikan. Dengan gerakan memutar, buntut ikan besar itu menabrak Zuzuking yang jatuh. Pada titik ini, Dai Mubai sangat khawatir. Dia bisa mengatakan bahwa serangan dan kekuatan ledakan Sea Witch tidak terlalu bagus, tetapi keterampilannya bervariasi dan banyak. Memuji pikirannya membaca dan melihat orang-orang yang akan dengan mudah jatuh hati, dia dengan kuat mengendalikan Zuzuking dan Ningrongrong. Saat itu, Zuzuking tiba-tiba menghilang saat penyihir laut berenang ke udara dengan gelombang distorsi di belakang buntut ikan. Matanya yang jernih memiliki jejak ketakutan, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti mengapa ini akan terjadi. Pikiran Zuzuking bisa memahami pikiran membaca, tetapi segala sesuatu sebelum dia terjadi terlalu cepat. Tentu saja Zuzuking tidak akan menghilang secara nyata, karena ketika Fistail itu membantingnya, tubuhnya terbelah. Betul, itu dipisahkan menjadi puluhan sosok yang tersebar di udara. Setiap sosok tampak nyata dan menggunakan permukaan air laut, mereka menyerang Sea Witch pada saat bersamaan. Apa yang dia gunakan adalah keterampilan roh keempatnya sendiri, Hell Shadow Doppelganger. Saat itu, Ningrongrong di sisi pantai tidak menerapkan buff dengan terburu-buru, tetapi melintas dan bersembunyi di balik pilar suci. Situasi telah berubah dan kecepatan adaptasi Sea Witch sangat cepat. Menghadapi serangan multi-arah, tubuhnya tiba-tiba melesat ke atas, bukannya menghindar. Dengan celepuk, dia menghilang ke dalam air laut. Pikiran Zuzuking pasti dipengaruhi oleh membaca pikiran, tetapi telepati Tangsan berhasil membuatnya berubah. Dari suara Tangsan ke Zuzuking's Hell Shadow Doppelganger, itu hanya sekejap mata tetapi Sea Witch tidak bisa merasakan apapun hanya sesaat. Rongrong, hati-hati! Zuzuking berteriak sambil menuju pilar suci dari udara. Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.